Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 19 Juni 2022. Hari di mana Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menerima dan merenungkan apa yang Tuhan sampaikan lewat renungan yang berjudul Menjadi Orang Langka. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 6-9. Yang akan kita baca sekarang adalah Amsal pasal 11 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara-saudara menemukan sejumlah besar uang dan dokumen berharga yang bernilai tinggi rasanya seperti mendapat durian runtuh. Tetapi bagi orang yang menjunjung tinggi kejujuran, ini adalah sebuah ujian integritas. Josh Farrin, seorang seniman, sedang memeriksa rumah yang baru saja dibelinya dari seseorang. Ia masuk dari satu ruangan ke ruangan lain, hendak menemukan tempat yang akan dijadikannya gudang. Saat memeriksa garasi, di langit-langit ia melihat sedikit kain menjulur ke bawah. Josh Farrin pun mengambil tangga dan menarik kain yang terasa berat, yang ternyata membungkus sebuah kotak hitam kusam dan berdebu. Ia pun menurunkan kotak hitam yang berat itu dan terperanjat saat melihat kotak itu berisi setumpuk uang senilai 384 juta rupiah, kertas yang digulung-gulung, perangko tua yang berasal dari Perang Dunia Kedua, beberapa sertifikat berharga, dan berbagai barang yang memiliki nilai kenangan yang tinggi. Saat itu hati Josh Farrin bergumul, tetapi ia menang atas godaan yang berpotensi membuatnya tidak jujur. Meskipun ia memiliki banyak hutang dan mobil tuanya itu rusak, tetapi Josh Farrin memutuskan untuk mengembalikan semua harta yang ia temukan. Josh Farrin menghubungi pewaris rumah itu dan memberitahukan penemuannya yang berharga. Saya tahu bahwa saya harus mengembalikannya, meski saya terpikir akan hutang atau mobil saya yang rusak. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk berbuat jujur. Tindakan ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi anak-anak saya, katanya berkomentar. Tindakan yang jujur pasti akan memberi dampak positif, terutama bagi diri kita dan keluarga. Kejujuran kini menjadi sikap langka yang jarang kita temui di dalam pribadi kebanyakan orang, terutama bagi mereka yang memiliki kedudukan. Lihat saja betapa banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang mengakhiri karirnya di pengadilan karena menjadi terdakwa atas tindak korupsi. Saudara-saudara, kekayaan bisa dicapai dengan ketidakjujuran, tetapi alangkah indahnya jika kita memiliki harta dengan jalan yang lurus. Tentu saja diperlukan kesabaran yang lebih panjang. Saudara-saudara, kita sudah mendengar kisah Josh Farrin yang mempertahankan kejujurannya walaupun dia di dalam keadaan yang membutuhkan. Marilah kita kembangkan kejujuran itu, sebab sikap jujur adalah pagar pelindung yang kokoh. Jauh lebih baik hidup sederhana tetapi tetap jujur daripada meraup keuntungan yang besar tetapi menjual kejujuran kita. Amsal pasal 11 ayat 6 berbunyi, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Kejujuran mungkin membuat kita menderita untuk sesaat, tetapi kecurangan akan memberi derita yang berkepanjangan. Mana yang kita mau pilih? Tentunya pilihan yang bijaksana adalah tetap mempertahankan kejujuran itu. Selain itu, kejujuran memberikan rasa tenang. Sesungguhnya jujur menghasilkan ketenangan dan dusta menimbulkan kegelisahan. Raja terbijak di dunia pernah berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amsal 15 ayat 16.
Setiap hari kita dihadapkan pada keputusan untuk memilih sikap jujur yang terhormat atau kekayaan yang cacat. Mari kita menjadi pribadi yang langka di zaman ini. Firman Tuhan sudah mengajari kita supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Artinya, jika kebanyakan orang bersikap tidak jujur, kita tetap harus mempertahankan kejujuran hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak sama dengan kebanyakan orang, alias kita menjadi orang yang langka. Dan justru orang-orang yang langka inilah yang dicari Tuhan pada waktu Dia datang kembali ke bumi ini untuk kedua kalinya. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita, karena waktu itu tidak lama lagi akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena di hari Minggu pagi ini Engkau sudah berbicara kepada kami dan kami sudah mendengar dan menerimanya serta menaruhnya di dalam hati kami. Bapa, hindarkanlah kami dari perbuatan ketidakjujuran yang membuahkan rasa malu, kebimbangan, penderitaan, dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, bila kami hidup dengan cara yang tidak jujur, maka nama Tuhan akan dipermalukan. Kami tidak mau seperti itu, karena itu tolonglah kami Bapa, biar setiap firman dan penyertaan Roh Kudus itulah yang membuat kami menjadi orang-orang yang langka di dunia ini. Yaitu orang-orang yang selalu mengikuti perintah Tuhan, selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Walaupun untuk melakukan kehendak Tuhan, kami harus berjuang untuk mematikan segala keinginan daging kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah mengabaikan dan meninggalkan kami. Kami dikuatkan oleh firman dan oleh penyertaan Roh Kudus. Itu sebabnya kami yakin hidup kami di dalam tangan Tuhan, dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejujuran adalah melakukan sesuatu dengan benar, meski hanya penghuni sorga yang mengetahuinya. Selamat beribadah saudara. Tuhan pasti memberkati setiap pribadi kita yang sungguh-sungguh bertekun untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.